Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Ani Nuraini MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik di Sekolah Dasar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 10 di sini akan membahas mengenai keragaman karakteristik siswa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada nama saya sendiri Cica Ulansari dan teman-teman saya yaitu Megi Indriani, Saipana, dan Siti Nurpasya. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja ke pematerian. Kepada pemateri, saya persilahkan. Hakikat karakteristik individual. Karakteristik individual adalah ciri unik yang membedakan individu dengan individu lainnya. Yang termasuk ke dalam karakteristik ini, sifatnya sangat beragam dan akan berbeda setiap individunya. Hal ini karena setiap individu memiliki keahlian, pendidikan, umur, dan pengalaman kerja yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik individual. Yang pertama itu ada nature. Nature bisa diartikan sebagai pembawaan yang bersifat alamiah atau karakteristik individu yang dibawa sejak lahir, diwariskan dari keturunan, atau karakteristik bawaan yang merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak ia lahir, baik yang berhubungan dengan faktor biologis maupun sosial psikologis. Yang kedua yaitu ada nurture. Karakteristik individual yang diperoleh dari pemeliharaan atau pengasuhan yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Kemudian ada manfaat yang akan diperoleh jika mengetahui karakteristik dari peserta didik itu sendiri, diantaranya yaitu yang pertama, guru dapat memilih dan menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dan tepat sehingga dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara efektif. Yang kedua, guru dapat menyusun dan mengorganisasikan materi pembelajaran dan menentukan media yang tepat. Dan yang terakhir, guru dapat memotivasi dan membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan potensinya. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik yang berkaitan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills dan aspek psikomotor. Karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural dibagi menjadi dua, yaitu intelektual. Kemampuan berpikir intelektual adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat berpikir yang meliputi pemecahan masalah, menalar, dan memahami gagasan. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kemampuan seseorang menggunakan otak atau domain kognitif dan hati atau domain efektif sebagai landasan kepada keyakinan. Kemudian, ada hal-hal yang berhubungan dengan aspek psikomotor. Aspek psikomotor adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang atau pengertian lainnya meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Baik, selanjutnya ada karakteristik yang berkaitan dengan latar belakang dan status sosiokultural. Nah, yang pertama itu ada aspek latar belakang. Ada beberapa latar belakang yang mempengaruhi kepada seorang anak gitu. Yang pertama yaitu latar belakang ekonomi, yang mana latar belakang ekonomi ini berpengaruh kepada perilaku seorang anak yang tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi kepada proses pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu latar belakang pendidikan orang tua. Nah, perbedaan pendidikan orang tua ini dapat mempengaruhi kepada perilaku seperti apa yang sudah dididik oleh orang tua itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada latar belakang proses kelahiran. Proses kelahiran yang kita ketahui itu ada dua, yaitu yang normal dan juga yang melalui operasi sesar. Nah, guru perlu memahami ini karena dapat berpengaruh kepada perilaku dan kesehatan siswa. Nah, yang keempat yaitu latar belakang pekerjaan orang tua. Hal ini sama pentingnya dengan latar belakang pendidikan, yang mana berpengaruh kepada pembentukan perilaku seorang anak. Nah, yang terakhir yaitu latar belakang pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan suatu hal yang menjadi fondasi terbentuknya karakter atau perilaku seorang anak. Ada beberapa pola asuh, diantaranya yaitu pola asuh primitif,
pola asuh otoritatif, pola asuh otoriter, dan juga pola asuh yang tidak terlibat. Selanjutnya ada aspek sosiokultural. Yang pertama yaitu budaya. Pastinya budaya setiap siswa itu berbeda-beda karena biasanya budaya dipengaruhi oleh daerah asal masing-masing. Yang kedua yaitu bahasa. Bahasa sama halnya dengan budaya. Yang ketiga ada suku, dan juga yang keempat ada agama. Mungkin sekian dari saya silakan pada materi selanjutnya. Pertama, sanguinis. Sanguinis adalah tipe yang energi, ramah, dan ceria. Mereka suka memotivasi orang lain serta mencari perhatian, kasih sayang, dan pengakuan. Anak dengan kepribadian ini mudah berteman, optimis, dan suka memulai pembicaraan. Namun, mereka cenderung emosional, sensitif terhadap pendapat orang lain, dan kurang teratur dalam menjalankan aktivitas. Yang kedua yaitu koleris. Koleris adalah pribadi yang tegas, berorientasi pada tujuan, dan cepat mengambil tindakan. Mereka menyukai tantangan, disiplin, dan fokus, sehingga berpotensi menjadi pemimpin yang baik. Namun, sifat ini juga bisa membuat mereka keras kepala dan kurang peka terhadap perasaan orang lain. Tipe kepribadian selanjutnya adalah melankolis. Melankolis adalah pribadi yang perfeksionis, analitis, dan mendalam dalam berpikir. Mereka cenderung teliti, detail, dan sangat terorganisir dalam pekerjaan. Orang melankolis selalu emosional meskipun tidak selalu mengekspresikan secara terbuka. Mereka memiliki standar tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain, tetapi seringkali terlalu kritis dan mudah merasa cemas. Selain itu, mereka lebih suka bekerja sendiri dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya yaitu adalah flegmatis. Flegmatis adalah tipe kepribadian yang tenang, damai, dan cenderung menghindari konflik. Orang dengan kepribadian ini dikenal sebagai pendengar yang baik, penyabar, dan mudah bergaul. Mereka tidak suka tergesa-gesa dan lebih suka hidup dengan stabilitas dan ketenangan. Namun, terkadang mereka bisa menjadi terlalu pasif, kurang berinisiatif, dan cenderung menunda pekerjaan. Jenis kepribadian menurut Carl Gustav. Yang pertama yaitu ada introvert. Introvert lebih fokus pada diri sendiri, menikmati kesendirian, dan lebih nyaman dengan dunia pikirannya sendiri. Mereka memiliki konsentrasi tinggi, mandiri, tetapi cenderung pemalu dan sulit bersosialisasi. Yang kedua yaitu ada extrovert. Extrovert suka berinteraksi dengan orang lain, mudah beradaptasi, percaya diri, dan aktif. Mereka lebih terbuka, serta senang bekerja dalam berkelompok, tetapi sering bertindak lebih cepat daripada berpikir. Yang ketiga yaitu ada ambivert. Ambivert perpaduan antara introvert dan extrovert. Ambivert ini biasa menyesuaikan diri dengan situasi, tahu kapan harus bersosialisasi dan kapan butuh waktu sendiri. Mereka cenderung lebih seimbang dan fleksibel dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Yang selanjutnya yaitu ada contoh permasalahan tentang keragaman karakteristik siswa. Yang pertama, perbedaan latar belakang budaya. Contoh kasus dalam permasalahan ini yaitu seorang siswa pindahan dari daerah yang berbeda merasa kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya karena perbedaan bahasa daerah dan kebiasaan. Ia sering merasa tersisih karena tidak memahami lelucon atau cara berkomunikasi yang biasa digunakan oleh teman-temannya. Solusinya yaitu guru dapat mengadakan kegiatan yang mendorong siswa untuk saling mengenal budaya satu sama lain seperti pertukaran cerita atau presentasi tentang daerah asal mereka. Contoh permasalahan tentang keragaman karakteristik siswa selanjutnya yaitu adalah mengenai perbedaan status sosial dan ekonomi. Contoh, dalam sebuah kelas terdapat siswa yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi. Ada siswa yang berasal dari keluarga mampu dan memiliki fasilitas lengkap untuk belajar seperti laptop, akses internet, dan bisa mengikuti les tambahan. Sementara itu, ada juga siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu yang mungkin kesulitan membeli buku, tidak memiliki akses internet di rumah, atau bahkan harus membantu orang tua bekerja setelah sekolah. Adapun dampak perbedaan status sosial dan ekonomi dalam pembelajaran yang pertama adalah kesenjangan dalam akses pendidikan, perbedaan dalam prestasi, dampak psikologis dan sosial, ataupun peluang partisipasinya.
Solusi yang bisa dilakukan oleh guru misalnya menyediakan bantuan atau subsidi bagi siswa yang kurang mampu agar mereka tetap bisa mendapatkan fasilitas belajar yang memadai, ataupun menerapkan metode pembelajaran yang inklusif seperti berbagai sumber belajar digital yang bisa diakses secara gratis, dan mendorong siswa untuk saling mendukung dan menciptakan lingkungan kelas yang tidak diskriminatif berdasarkan status ekonominya. Yang terakhir yaitu perbedaan kepribadian extrovert dan introvert. Kasusnya, seorang siswa pendiam dan pemalu merasa canggung saat harus bekerja dalam kelompok dengan teman-temannya yang lebih agresif dan dominan dalam berbicara. Akibatnya, ia sering merasa tidak didengar dan kurang berkontribusi dalam diskusi. Solusinya, guru bisa mengatur pembagian tugas dalam kelompok agar siswa memiliki peran yang sesuai dengan kemampuannya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung agar semua siswa merasa nyaman untuk berbicara. Baik, mungkin dicukupkan sekian pematerian pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.